إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah dengan terus menjaga ketakwaan kita, amalan-amalan soleh kita, dan terus menjaga ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, suatu hal yang sangat membahagiakan kita sebagai umat Islam adalah jumlah kaum muslimin di negeri kita, jumlah yang mayoritas, bahkan jumlah kaum muslimin di negeri kita adalah jumlah terbanyak di dunia, melebihi jumlah yang ada di negara-negara yang lainnya. Akan tetapi yang sangat menyedihkan adalah ketika jumlah yang begitu banyak, jumlah yang mayoritas, tetapi masih sangat jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sangat jauh dari Islam yang sahih, sampai-sampai orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan Islam yang sahih, berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa asing di negeri ini, terasa asing di tengah-tengah umat yang jumlahnya lebih banyak, terasa asing di tengah-tengah mayoritas umat Islam ini. Tetapi hal ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterasingan orang-orang yang berusaha mengamalkan Islam yang sahih, keterasingan orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada', fatuba lil ghuraba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban." Islam datang di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terasing, dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada', dan akan kembali terasing, akan kembali datang Islam ini dalam keadaan terasing. Kita melihat
bagaimana orang-orang yang berusaha menegakkan sunnah, berusaha mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dihina, mereka dicaci, mereka difitnah, sebagaimana keadaan para sahabat terdahulu, sebagaimana keadaan Nabi di awal dakwah, mendakwakan Islam yang sahih, mengajarkan tauhid. Mereka dihina, mereka dicela, bahkan mereka disiksa dan diusir dari negerinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, orang-orang yang berpegang kepada sunnah, orang-orang yang berusaha mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dicela, akan dihina dan difitnah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, berbahagialah wahai orang-orang yang terasa asing, bergembiralah. Fatuba, orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah, tuba, bergembiralah. Ini yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hidup di zaman di mana orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah, mereka difitnah sebagai kaum radikal, difitnah sebagai teroris, difitnah dengan berbagai celaan. Tetapi itu semua jangan sampai menjadikan kita malu untuk menegakkan sunnah. Jangan sampai menjadikan kita kendor untuk mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya tentang sifat-sifat ghuraba. Siapakah orang-orang ghuraba? Orang-orang yang terasa asing di dalam berpegang agama ini. Maka diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullahu taala, ketika para sahabat bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang al-ghuraba ya Rasulullah? Qala alladzina yuslihun idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang membuat perbaikan, memperbaiki dirinya, memperbaiki agamanya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya di saat manusia mulai rusak. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, unasun salihun fi nasin su'in kathir. Para ghuraba adalah orang-orang saleh yang mereka berada di tengah kebanyakan manusia yang rusak. Maka di sini al-ghuraba adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki dirinya, memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya. Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah al-ghuraba? Maka Nabi menjawab, "Alladzina yuslihun ma afsadan nas." Para al-ghuraba adalah alladzina yuslihun ma afsadan nas, orang-orang yang berusaha membuat perbaikan, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Ma afsadan nas, membuat perbaikan atas apa yang telah dirusak oleh manusia. Manusia merusak ajaran Rasulullah, merusak ajaran yang dibawa oleh para nabi. Mereka menjadikan sebuah ajaran sebagai taqarrub ila Allah, padahal itu bukan dari ajaran Rasulullah. Mereka memasukkan ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Maka al-ghuraba, mereka adalah orang-orang yang membuat perbaikan, orang-orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, "Fal ghuraba'u qisman." Maka al-ghuraba ada dua macam. Alladzina yuslihuna anfusahum. Yang pertama adalah orang-orang yang membuat perbaikan pada dirinya, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki akidah dan ibadahnya, memperbaiki akhlaknya. Watsani, dan yang kedua, alladzina yuslihuna ghairahum, yaitu orang-orang yang memperbaiki orang lain, mendakwahkan, mengajarkan, menyampaikan kebenaran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang zaman di mana orang-orang yang berbuat baik mereka akan dicela,
di mana orang-orang yang menyebarkan kebaikan akan difitnah. Kemudian berubah zaman tersebut, di mana orang-orang yang melakukan keburukan dan kemaksiatan mereka akan dijadikan panutan. Para pendusta mereka akan dipercaya, para dukun dan tukang sihir mereka diyakini sebagai wali yang memiliki keberkahan. Kata Nabi SAW, innahu sata'ti alaikum sanawatun khadda'at yusaddaku fiha al-kadhib wa yukhawwanu fiha al-amin. Kata Nabi SAW, akan datang kepada kalian di zaman itu tahun-tahun di mana orang-orang pendusta akan dipercaya. Yusaddaku fiha al-kadhib, orang-orang pendusta akan dipercaya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan orang-orang pengkhianat akan diberi amanah. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, sedangkan orang-orang yang jujur mereka akan didustakan. Mereka akan didustakan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan datangnya Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah di zaman itu orang-orang jahil yatakallamuna fi syu'unil 'ammah. Orang-orang jahil tentang agama, kemudian mereka berbicara tentang agama. Zaman di mana berubah, orang-orang baik didustakan, orang-orang buruk dimuliakan, ahlu tauhid dihinakan, sedangkan para dukun dan tukang sihir dimuliakan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperhatikan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW ini, dan menjadi motivasi bagi kita di dalam mempelajari akidah dan tauhid, dalam bersemangat untuk ittiba dan berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak busra, kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, juga datang dari Nabi SAW bagi para ghuraba, bagi mereka orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Dalam banyak busra dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah, bergembiralah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah wahai ghuraba, bersabarlah wahai ahli sunnah, bersabarlah wahai ahli tauhid. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berlaku kebajikan. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikuti dari dakwah Nabi SAW ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira. Kata Nabi SAW, akan datang ayyamus sabr, as-sabru fihinna kal qabid 'alal jamr. Akan datang satu zaman di mana zaman itu butuh kesabaran, sabar di dalam memegang agama, sabar dalam mengikuti sunnah. Kata Nabi SAW, as-sabiru fihinna kal qabid 'alal jamr. Orang yang sabar di zaman itu, orang yang sabar di dalam memegang ajaran Rasulullah SAW, kal qabid 'alal jamr, bagikan dia memegang bara api. Maka orang yang ingin selamat, orang yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka dia harus bersabar di dalam memegang bara api. Dia harus sabar di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia harus berbangga dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW memberikan kabar gembira, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, ya la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Kata Nabi SAW,
akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menfitnah, orang-orang yang menghalangi mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak akan membahayakan mereka. Ahlus sunnah, mereka orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ahlus sunnah menolong agama Allah, ahlus sunnah menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kata Allah, kami pasti akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uthbutu wasbiru ala sunnah, uthbutu wasbiru wasta'inu billahi ala sunnah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.